Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Lilis Pujiastuti SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori pertama tahap 3 tahun 2023. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Sanggar dengan materi barisan dan deret dan dengan metode pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, semoga kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan agar bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas, kamu berdoa. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Ibu akan mengabsen ya. Ya, Bu. Ades Kuratun, hadir Bu. Afrizal, Hadir, Bu. Dinda, Hadir, Bu. Citra Lestari, Hadir, Bu. Dara Pinjani Putri, Hadir, Bu. Fitri Ramadan. Hadir, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengecek dulu kebersihan kelasnya. Nah, sudah bersih enggak? Kemudian kerapian pakaiannya. Coba dicek bajunya, kemudian jilbabnya sudah. Kemudian persiapkan buku, kemudian buku paketnya sama PowerPoint untuk alat tulisnya ya. Sudah siap belajar? Siap. Ya, sekarang Ibu mau mendengar yel-yel dari kalian. Ayo kita kelas, pimpin yel-yelnya. Tepuk semangat saja, biar tambah semangat ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sekali lagi, biar tambah semangat. Tepuk semangat. Nah, sebelum kita memulai melakukan materi sekarang saya mau tanya, apa materi kita sebelumnya? Logaritma. Apa itu logaritma? Coba dijawab satu-satu. Logaritma adalah suatu invers atau kebalikan dari pemangkatan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Ya. Ada yang bisa melengkapi? Seorang lagi. Apa itu logaritma? Logaritma adalah operasi inversi atau kebalikan dari perpangkatan. Ada yang bisa menambahkan? Nah, contohnya apa? Contoh dari logaritma. Contoh dari logaritma adalah jika 3 kuadrat sama dengan 9, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 3 log 9 sama dengan 2. Oh iya. Ada contoh lain? Ada, Bu. Ya, coba. Jika 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 5 log 125 sama dengan 3. Sama dengan 3. Coba diulang yang bijak. Jika 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 5 log 125 sama dengan 3. Ada coba lagi? Tidak ada ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi baru ya, yaitu mengenai barisan dan deret. Nah, di sini ada 2 tujuan pembelajarannya. Yang pertama,
situ ada pertanyaan pemantik ya. Nah, masih ingat apa itu bilangan? Nah, sudah ibu siapkan ya di sini. Apa itu jawaban dari apa pernyataan dari bilangan? Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencatatan dan pengukuran simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili sesuatu tersebut sebagai angka atau lambang bilangan. Nah, dalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas untuk meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan kompleks. Nah, di sini bilangan adalah suatu ide yang bersifat abstrak yang akan memberikan keterangan mengenai banyaknya suatu kumpulan benda. Lambang bilangan biasanya dinotasikan dalam bentuk tulisan sebagai angka. Nah, sekarang kita tanya ya. Kita lanjut. Nah, di situ ada pola bilangan. Pola adalah sebuah susunan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Kemudian di situ pola bilangannya adalah bilangan yang tersusun dari bilangan lain yang mempunyai pola tertentu. Contoh bilangan-bilangan yang memiliki pola adalah nomor rumah di perumahan. Kemudian rumah-rumah di sebelah kiri bernomor 1, 3, 5, 7, 9 sampai 8, 7. Sedangkan rumah-rumah di sebelah kanan bernomor 2, 4, 6, 8 sampai 1, 8. Nah, kedua contoh tersebut merupakan bilangan yang berpola karena memiliki selisih 2 tiap satunya. Nah, ada contohnya di situ ya. Masih di situ ada contoh pola-pola bilangan. Yang pertama ada yang disebut sebagai pola garis lurus. Bisa baca? Bisa. Nah, penulisan bilangan yang mengikuti pola garis lurus merupakan pola bilangan yang paling sederhana. Suatu bilangan hanya digambarkan dengan nota yang mengikuti pola garis lurus. Nah, misalkan di situ ada beberapa titik ya, ada titik 2 mewakili bilangan 2, kemudian ada titik 3 mewakili bilangan 3, kemudian titik 4 ada mewakili bilangan 4, dan yang terakhir itu ada mewakili bilangan 5. Kemudian lanjut. Nah, di situ ada pola persegi panjang. Nah, pada umumnya penulisan bilangan yang didasarkan pada pola persegi panjang hanya digunakan oleh bilangan bukan prima. Nah, pada pola ini nota-nota disusun menyerupai bentuk persegi panjang. Nah, misalnya, nah, sudah bisa dilihat. Yang pertama ini adalah mewakili bilangan 6, yaitu 2 dikali 3. Kemudian yang kedua, nah tinggal dihitung ya. 2, kemudian 4 tinggal dikali 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, di sini bentuk pola persegi. Kemudian lanjut. Nah, di situ ada pola persegi ya. Penulisan pola bilangan yang mengikuti pola persegi, semua nota digambarkan dengan jumlah yang sama. Nah, perhatikan kemudian berikut. Nah, bisa dilihat ya. Contohnya polanya seperti ini. Dan di sini ada titik 1 mewakili bilangan 1, yaitu 1 kali 1 sama dengan 1. Dan di sini ada pola seperti ini. Mewakili bilangan 4, yaitu 2 kali 4. Mewakili bilangan 9, yaitu 3 kali 9. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang bertanya? Ada ya. Nah, kemudian di situ ada pola segitiga 3. Kemudian lanjut ada pola yang kelima, pola bilangan ganjil dan genap. Kemudian lanjut pola bilangan segitiga Pascal. Dan itu sudah masuk ke bab baru, yaitu barisan dan deret. Nah, ada barisan bilangan. Nah, pengertian dari barisan bilangan adalah urutan bilangan yang dibuat dengan suatu aturan tertentu. Nah, bilangan-bilangan yang menyusun barisan disebut suku. Nah, contoh. Nah, di sini sudah
ada contoh berapa? Ada 3 contoh ya. Contoh pertama ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini termasuk bilangan cacat. Kurangnya menambahkan dengan 1 atau urutan bilangan cacat. Suku pertama atau suku ke-1 adalah 0. Nah ini ya, ini suku pertamanya. Ditulis U1 sama dengan 0. Kemudian suku kedua adalah 1, ditulis U2. Kemudian U3 adalah 2 ya. Kemudian U keempat adalah 3 dan U kelima adalah 4 dan seterusnya. Kemudian contoh kedua di sini ada 20, ada 17, ada 14, ada 11, ada 8. Aturannya mengurangkan dengan 3. Betul. Suku pertama pada contoh B ya. Suku pertamanya adalah 20, suku kedua adalah 17, suku ketiga adalah 14, suku keempat adalah 11 dan 11, suku kelima adalah 8. Nah, kemudian contoh selanjutnya di situ ada 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, seperti pada contoh di nomor A dan B sama saja. Untuk suku pertama adalah 1, suku kedua adalah 2, dan suku ketiga adalah 4 dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Masih semangat? Masih. Nah, kemudian contoh deret bilangan. Nah, perhatikan di situ sudah ada barisan dari aritmetika. Ada 2, contoh pertama ada 2, 4, 6, 8, ada 10, ada 12 dan N. Maksudnya suku kesekian. Kemudian nomor B ada 1, 3, 7, 9 dan suku kesekian. Berdasarkan pola barisan contoh di atas dapat diperoleh penjumlahan sebagai berikut. Nah, di situ untuk nomor A adalah 2. Nah, kalau berbicara mengenai bilangan berarti sukunya dijumlahkan ya. Ada 2 ditambah 4, ada 6, ada 10, ada 12 sampai seterusnya. Kemudian ada 1 ditambah 3 tambah 7 ditambah 9 seterusnya. Bisa dipahami? Nah, kemudian aritmetika atau barisan aritmetika menentukan suku PN barisan aritmetika. Nah, barisan bilangan dapat diteruskan sampai tak terhingga untuk menentukan suku tertentu dari suatu barisan bilangan. Diperlukan pola tertentu yang dapat memudahkan pencariannya. Pola tertentu tersebut merupakan rumus aljabar yang menghubungkan barisan bilangan yang diketahui dengan bilangan asli. Contoh, perhatikan barisan-barisan bilangan berikut. Nah, di sini ada 3 contoh. Ada 2, 8, 14, 20, ada 3, 5, 7, 9, ada 25, 20, 15 dan 10. Nah, barisan di atas merupakan contoh barisan aritmetika. Nah, secara umum dapat dikatakan U1, U2, U3, U4 sampai U kesekian disebut barisan aritmetika. Nah, jika U2, yang U2 untuk contoh pertama berarti 8 ya. 8 dikurang U1, satunya 2. Kemudian U3 dikurang U2, 14 kurang 2. Ya, kemudian U4 dikurang U3. Nah, sekarang kita tanya, berapa hasil dari U2 kurang U1? Nah, ini contoh pertama 8 kurang 4, 8 kurang 2, 6. Berarti itu disebut sebagai beda ya. Kemudian 14 kurang 8, 6 juga. Nah, kemudian 20 kurang 14, 6. Berarti disebut beda juga ya. Konstanta atau nilai tetap dalam hal ini disebut dengan beda atau selisih ya. Kemudian jadi barisan bilangan adalah suatu barisan bilangan di mana beda atau selisih di antara 2 suku berurutan merupakan bilangan tetap. Nah, di situ ada 2 contoh soal. Nah, di sini rumus umum suku PN barisan aritmetika dengan suku pertama adalah A, kemudian B adalah beda atau selisih ya. Nah, berarti di sini digunakan rumus UN atau U kesekian, suku kesekian maksudnya, ditambah A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, di sini sudah ada 2 contoh soal ya. Yang pertama
jawabannya diperhatikan ya. Diketahui untuk nomor 1 A adalah suku pertama ya. Kemudian beda ada sama dengan 3 itu dari 10 kurang 7, 13 kurang 10 dan 16 kurang 13. Maksudnya bedanya sama ya, tiap suku itu sama. Kemudian carilah N. Jadi carilah suku 20 per 16 kemudian dikali 3. 19 kali 3 sama dengan 55, kemudian di belakang. Nah, untuk U20 hasilnya 64. Nah, bisa dihitung secara manual saja. Nah, coba perhatikan ada 7, ada 10, ada 13, ada 16. Berarti kita tinggal tambah 3. 16 ke 3 19. Kemudian 3 lagi 1 sekian, suku kesekiannya. Terus lanjut tinggal tambah 3 24. Tambah 3 lagi 27. Kemudian 30, 33 dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kemudian kota kedua. Tentukan suku ke-25 dari 70, 61 dan 52. Nah, jawabannya diketahui A sama dengan 70. Disebut suku pertama. Kemudian B-nya. Oh, B ini kayaknya salah. Itu tulis jenis 3 ya. B-nya adalah 9 ya. Tinggal dikurang 61 kurang 70 min 9. Kemudian yang ditanya U25. N sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Sama seperti ini ya. Soal nomor 1. U25 sama dengan 70 ditambah 25 kurang 1 dikali min 9. 70 ditambah 24 kali min 9 adalah min 216. 70 ditambah min 216 hasilnya adalah min 126. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sekarang Ibu coba kasih soal dulu ya. Ada 2 soal. Coba dikerjakan. Nomor 1, carilah suku ke-15 dari 3, 7, 10, 13. Kemudian B, carilah suku ke-10 dari 5, 10, 15. Coba dikerjakan. Ada 2 soal ya. Atau langsung jawab. Mana soalnya sudah? Sudah. Ada yang bisa jawab? Ada. Nah, silakan maju ke depan ya. Maju. Ayo kita tulis. Yang pertama nomor 1. Berarti 15 hasilnya 59. Sudah benar ya? Iya. Sekarang nomor 2. Ayo, kita menjawab.
Jadi 10 hasilnya 50. Benar tak? Benar. Berarti sampai di sini ya. Enggak ada pertanyaan? Nggak ada. Mohon semua. Paham. Sekarang kita lanjut ya. Nah, di situ ada deret, ada tiga. Yang tadi kan barisan aritmatika. Nah, sekarang adalah deret matematika. Dari barisan aritmatika, barisan aritmatika ada 4, 7, 13, 14. Dapat dibentuk suatu deret yang merupakan penjumlahan urutan dari suku barisan tersebut, yaitu. Nah, kalau dirubah ke bentuk deret berarti ada penjumlahan, yaitu ada 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13 tambah 15 dan seterusnya. Nah, karena suku-suku yang dijumlahkan merupakan suku-suku dari barisan aritmatika, deret yang terbentuk disebut deret aritmatika. Kemudian di sini ada definisinya. Jika U1 atau suku pertama, suku kedua dan suku ketiga sampai suku kesekian atau suku ke merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. U1 ditambah U2 tambah U3 ditambah U seterusnya sampai suku kesekian ya UN, yang disebut deret aritmatika dengan UN sama UN kurang lebih 1. Nah, di sini jadi rumus jumlah N pertama deret. Nah, kalau tadi yang barisannya adalah UN ditambah A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, kalau untuk deretnya adalah SN. Artinya sini deret aritmatika sama dengan skor 2 dikali N dikali 2 ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, dengan keterangan rumus, nah di sini nggak ada keterangan rumusnya, sebenarnya ini sama saja. SN berarti deret aritmatika, kemudian N adalah deret suku, kemudian A adalah suku pertama, N adalah suku dari suku sekian, dan B adalah beda atau selisih. Nah, di sini ada satu contoh soal. Tentukan jumlah 100 suku pertama deret. Nah, ada 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Nah, dalam hal ini seperti pada barisan aritmatika ya, sama saja. A adalah 100 dan jawabannya SN sama dengan skor 2N kali 2 ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, S100 sama dengan skor 2 dikali 100 2 kali 1 ditambah 1 kali 1 dikali 2. Jadi sebenarnya skor 2 dikali 100 50 ya. Artinya di sini 100 bagi 2. Kalau dikali 2 ditambah 99 kali 2. Nah, hasil akhirnya di sini 50 dikali 200 sama dengan 10.000. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang kita coba rubah ya di jumlah ini di 100 suku. Ibu rubah ke 50. Coba dihitung. Masih menggunakan hitung yang sama. Tentukan jumlah 50 suku pertama deret. 1, 3, 5, 7, 9 ditambah 9 dan ditambah seterusnya. 25 bagi 200. Berapa hasilnya? Ini 100 ini diganti tadi 50 ya? Ya, di sini 50. 50 N-nya 50. Berarti S 50 sama dengan berapa itu? Ya, 5.000. Coba dihitung ulang dulu. 2.500. Kan 2 kali 50 25. Coba di 2 kali 1 tetap ya, karena bedanya sama. Kemudian 50 kurang 1 49. Dulu. Berapa? 50 25, artinya 25 tetap 2. Kemudian
49 dikali 2. 49 kali 2. Jadi hasil akhirnya ayo cepetan. 2.500. Iya. 2.500. Gimana yang lain? Iya, Ibu. Ya bisa dipahami? Bisa. Nah sekarang kita masuk ke kegiatan diskusi ya. Nah tolong duduk berdasarkan kelompok yang pernah ibu bagikan. Ya, ibu bagi. LKPD. Dibaca dulu petunjuk soalnya, kemudian nama kelompoknya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Iya, Ibu. Boleh kelompok 2. Silakan kerjakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu soalnya Dina dan Dini sedang bermain batang korek api. Menyusun batang korek api tersebut dengan pola seperti pada gambar di samping ini. Bisa juga lihat di layar ya. Ibu. Bantulah Dina dan Dini untuk menghitung banyak batang korek api untuk menyusun susunan ke-20 dari batang korek api tersebut. Untuk membantu Dina dan Dini, maka kita harus menemukan rumus barisan tersebut. Langkah pertama, buat susunan korek api seperti gambar dengan pola barisan, yaitu ada presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan jawabannya? Ada yang sama? Oh ya. Kelompok 2 sama? Kelompok 3? Ya, sama, Ibu. Ya, berarti jawabannya benar ya. Dalam nomor 1, apakah selisih antara dua suku yang berurutan harus sama dan apakah susunan tersebut termasuk barisan atau tidak? Jawabannya ya, jika dua suku atau selisih antara dua suku yang berurutan termasuk barisan aritmetika. Dan yang kedua, kalian dapatkan kalian dengan cepat menentukan susunan ke-20 ya. Iya, dengan menentukan susunan ke-20 kita perlu menentukan suku pertama beda antara dua suku. Nah, itu jawabannya ya. Iya Bu. Nah, kasih aplaus dulu untuk kemudian kita lanjut di pertanyaan C ya. Silakan kelompok 2. Kelompok 2.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Langsung saja, diketahui sebuah deret aritmatika yang memiliki 8 jumlah suku. Suku pertama dari deret aritmatika ini adalah 5 dan masing-masing kurang lebihnya kami mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini sudah paham nggak? Paham. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Nah, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penilaian terhadap kelompoknya ya. Nah, di sini ada kelompok yang paling bagus, maksudnya yang paling aktif ya. Ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok 1. Kemudian terbaik itu kelompok 2. Yang ketiga adalah kelompok 3. Nah, ada juga penilaian dari individu ya. Ada 3 orang yang paling aktif maksudnya. Yang pertama atas nama Ririn Handayani. Yang kedua, terbaik kedua adalah Ratu Avalia. Kemudian yang ketiga adalah Yuni. Nah, itu ya. Yang pertama, apakah kalian sudah mengerti dan paham dengan materi hari ini? Kemudian yang kedua, apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti diungkapkan secara lisan saja ya. Tangan-tangan tolong ya, silakan berdiri. Untuk jawaban yang nomor 1, ya saya sudah mengerti dan paham dengan materi ini. Untuk jawaban yang nomor 2, apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena adanya diskusi, kami bisa bertukar pikiran atau pendapat dari teman-teman yang lain. Oke, terima kasih ya. Nah, lanjut lagi 1 orang ya. Silakan Yuni. Untuk jawaban dari kelompok pertama, apakah kalian sudah mengerti dan paham dengan materi hari ini? Ya. Saya sudah paham. Untuk persoalan kedua, apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Dalam kegiatan pembelajaran hari ini sangat seru, materinya juga dapat mudah dipahami. Dalam pembelajaran kali ini saya dapat mempelajari cara mengoperasikan rumus dengan baik, benar, dan tepat. Terima kasih ya. 1 orang lagi, 1 orang. Ayo, siapa juga? Riri. Saya berdiri. Untuk pertanyaan pertama, apakah kalian sudah mengerti dan paham dengan materi hari ini? Jawabannya, ya, saya sudah mengerti. Pertanyaan yang nomor 2, apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Yang menarik dari pembelajaran hari ini yaitu ketika
kami melakukan presentasi dan dinilai langsung oleh Ibu. Ya, terima kasih saja. Yang bisa diinformasi? Ya, silakan berdiri. Abdijan. Ya. Soal satu, apakah yang sudah mengerti dan paham Ya. dengan materi hari ini? Ya, saya sudah mengerti dan paham tentang materi hari ini. Yang kedua, apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Yang menarik dari pembelajaran hari ini yaitu pada saat sesi diskusinya. Pada sesi diskusi ini kita dapat bertukar pikiran, memecahkan rumus dan soal yang sulit menjadi mudah. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Berarti itu maka sudah. Nah, berarti untuk materi hari ini tidak ada masalah ya? Iya. Ada pertanyaan? Iya. Sudah. Nah, sekarang untuk tugas rumah ya. Nah, coba dibuka di halaman 23. Buka, di situ ada 5 soal ya. Sebagai tugas mandirinya di rumah. Bisa dipahami? Bisa. Nah, karena waktunya sudah habis ya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari ke kelas. Nah, coba berdua dulu. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Ibu cukupkan materi untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ibu Andi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.